Selamat malam buat teman-teman semua. Senang bisa melihat semuanya dalam keadaan yang sehat. Udah lama kita nggak ketemu langsung, tapi sering ketemu virtual. Terima kasih, apresiasi tinggi sekali untuk Arkinesia atas terselenggaranya acara ini. Pertama-tama. Tentang 2020, saya rasa kita semua sama ya dalam melihat tahun 2020. Tahun kemarin itu adalah tahun yang cukup berat bagi kebanyakan kita, mungkin kita semua. Situasi yang kita nggak pernah duga, situasi yang sama sekali baru dan asing, yang kita nggak pernah, mungkin kita nggak pernah pikir kalau kita akan menghadapi situasi seperti ini gitu dan seperti tahun kemarin. Saya setuju sama Supi tadi bahwa tahun kemarin adalah tahun di mana keseimbangan yang kita ketahui selama ini itu terganggu, dan keseimbangan baru sepertinya bagi banyak orang perlu mulai untuk diusahakan ada gitu. Saya pribadi tahun kemarin saya kehilangan seorang sahabat, seorang mentor, dan lebih dari semuanya seorang kakak ketika Mas Juju pulang di awal keadaan ini semua di bulan Maret. Bagi saya ini keseimbangan yang rusak sekali gitu, karena ini pertama kalinya saya nggak ada beliau gitu, dan itu adalah sebuah hal yang saya perlu usahakan untuk ada keseimbangan baru lagi yang bisa tercipta untuk cara kerja saya dan pribadi dan karir saya ke depannya gitu. Tentang studio kami juga bukan tahun yang lancar di awal tahun. Saya pikir banyak dari kita yang cukup optimis dengan 2020, tapi kenyataan berkata berbeda, begitu juga dengan kami gitu. Cara kerja kami jadi harus berubah. Sejak bulan Maret, di pertengahan Maret itu studio kami sudah tutup sampai hari ini, tidak buka, dan semua pekerjaan dilakukan di kantor, di rumah. Teman-teman di tim sudah tidak ke kantor lagi, dan semua pekerjaan jadinya didistribusikan melalui server dan ruang-ruang chat gitu, dari semua lewat Zoom, chat, dan virtual jadinya. Tapi saya bersyukur tim saya adalah pribadi-pribadi yang sangat bertanggung jawab dan cukup dewasa untuk bisa mengerti situasi yang tidak biasa yang sama-sama kita hadapi hari ini. Dan mereka tetap bisa menjalankan tugasnya masing-masing dengan cukup produktif, mengingat keadaan tidak mudah untuk kita semua, tapi mereka masih bisa cukup baik gitu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang mereka harus selesaikan. Saya pikir yang mungkin salah satu yang paling penting ya dari 2020, bahwa keadaan kemarin itu mengingatkan kita semua bahwa hidup kita di bumi ini sebenarnya sangat rapuh sekali. Saya jadi berpikir seperti ini gitu karena keadaan tahun-tahun kemarin, bahwa hidup bisa jadi sangat singkat bagi siapa saja, dan hal-hal baik yang sudah diusahakan dengan keras juga bisa pergi dengan sangat cepat. Lebih dari tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2020 kita seperti diingatkan bahwa kita harus selalu bersiap untuk banyak hal tidak terduga bisa saja terjadi. Bahkan yang hal-hal tidak terduga yang tidak pernah kita duga sama sekali gitu, itu bisa saja terjadi gitu. Dan karena situasi kemarin itu, saya jadi mikir sebenarnya kita ini hanya nggak sengaja numpang hidup di atas sebuah bintang gitu. Jadi dalam kesadaran yang seperti ini, saya jadi mempertanyakan banyak hal tentang apa peran saya, apa peran profesi saya, apa peran pribadi, apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan supaya keadaan-keadaan tidak terduga itu terjadi. Damage control-nya, apa ya namanya damage control itu ya, hal-hal buruknya itu bisa minim gitu. Apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir
hal-hal yang tidak baik itu gitu. Kantor kami juga bertahan dengan cukup baik di situasi ini di tahun kemarin. Alhamdulillah kerjaan tetap ada, itu juga sebuah mukjizat. Tapi 2021 situasinya masih terlalu awal untuk bisa diprediksi. Mudah-mudahan juga bisa cukup baik sebaik tahun lalu atau mungkin lebih baik dari tahun lalu gitu. Harapan saya untuk 2021 sebenarnya tidak banyak dan tidak berani muluk-muluk juga. Hanya berharap situasi hari ini bisa membaik dan keadaan pandemi yang seperti ini bisa jadi lebih ringan dari hari ini. Itu saja saya rasa sudah baik sekali gitu untuk keadaan masyarakat kita di negara ini. Secara pribadi, saya hanya berharap bahwa saya dan studio kami, Studio Dasar, bisa bekerja lebih baik dan menghasilkan arsitektur yang lebih baik agar kami dapat dipercaya oleh lebih banyak pihak dan dapat lebih siap lagi jika ada situasi yang sama seperti 2020 kemarin itu terjadi lagi gitu. Saya lebih dari semuanya, saya juga berharap bahwa semua gagasan-gagasan baik yang sedang dikerjakan dan sedang dipikirkan oleh teman-teman siapa saja dapat terwujud dengan segera dan dapat dimudahkan jalannya untuk terwujud agar kualitas hidup kita bersama di masa depan bisa meningkat, dan jika ada situasi yang seperti yang terjadi lagi, gagasan-gagasan itu bisa membantu kita untuk menanganinya dengan lebih baik dari hari ini. Saya sangat setuju dengan apa yang Pak Johannes Widodo sampaikan tadi siang, bahwa ini saatnya yang muda-muda untuk mendefinisi kembali segala aspek-aspek kehidupan yang ada mungkin di muka bumi ini terlalu besar kayaknya, di Indonesia sajalah gitu. Harapannya ya agar kehidupan kita di masa depan bisa jadi lebih baik lagi dari hari ini. Saya yakin bahwa ini adalah awal dari banyak perubahan-perubahan besar yang lebih baik di masa depan gitu. Ini pintunya. Ini keadaan kemarin seperti jadi akselerasi dari keharusan yang seharusnya kita lakukan bertahun-tahun sebelumnya gitu. Semoga perubahan-perubahan lebih baik itu benar-benar bisa terjadi, dan semoga 2021 bisa menjadi awal dari perjalanan menuju masa depan yang lebih baik bagi kita bersama-sama. Sekian sih dari saya. Terima kasih.